Oke sob, kembali lagi di Samudra MV14. Wela. Oke nih sob, gue mau kasih tutorial ya pakai motor kopling ya untuk kali ini. Jadi kalau khususnya di Ninja 250 Karbu ini, kalau standarnya masih diletakkan di sini, ini kalian starter sampai ini bisa sob ya. Tuh, ini juga harus dibuka dulu. Oke, kalian starter. Dan ketika udah dimasukin giginya, terus mati nih, ini nggak mungkin bisa di starter sob. Nih nggak mungkin bisa di starter, jadi giginya harus netral dulu. Nih netral. Oke, jadi itu nggak macet motornya. Oke, terus kita masukkan giginya, tahan gasnya, terus perlahan stay seperti ini, dan lama-lama kalian lepaskan perlahan. Oke, aman sob. Oke, nah udah mau lingkit kan, tarik lagi, terus dipindah giginya naik. Oke, tarik lagi giginya naik sampai seterusnya. Belajar motor kopling tuh seru kok, apalagi kalau udah kebiasa ya. Intinya itu tarik ini dulu, ada jeda sepersekian detik, baru nanti dimasukin giginya. Jadi jangan sama ya, ini sama giginya jangan bersamaan, nanti agak kasar jadinya. Jadi duluan ini dulu ya, kuas koplingnya kalian tarik dulu, baru giginya dipegang. Oke, ini buat yang udah biasa naik motor kopling skip aja ya. Tapi yang belum terbiasa nih, boleh dong nih. Oke, ketika seperti ini giginya harus gigi rendah. Biar apa? Biar nggak mati sob. Nah, ketika narik gas juga itu kuat. Kalau biasanya gigi tinggi, dia digas gitu tek 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 tek, wah itu mesinnya ngaco nanti ya, bisa cepat rusak sob. Oke, kita gas dulu. Kita lewatnya yang sini aja lah, kali-kali beda ya kan. Oke, itu intinya tuh kalau pas nih keadaan kayak gini nih, ini jangan pindah gigi dulu kalau masih stabil kayak gini. Karena kalau dipindah gigi terus nanti buat pelan-pelan terus narik-narik, nah itu berat kok motornya. Oke. Perpindahan gigi di Ninja 250 Karbu. Ngomong-ngomong, perpindahan gigi ini itu sangat berpengaruh ya sama kesehatan mesin dan juga oli. Oli itu juga ngaruh banget sama perpindahan gigi sob. Kalau olinya bagus, perpindahan giginya juga halus, lancar. Cuma kalau olinya nggak bagus ya, yang nggak bagus juga perpindahan giginya, karena di situ terjadi gesekan yang lumayan berat ya ketika perpindahan gigi itu. Kalau kan giginya pindah nih ya kan ada gigi roda yang kecil, besar gitu sob. Jadi kalau udah jadi gigi gini terus nyatu gitu, dia kan muternya konsisten ya, jadi olinya tinggal melumasi yang itu. Cuma kalau pindah-pindah, nah itu beda lagi juga ceritanya ya. Oke, jadi pakai Ninja ini tuh dibilang enak, cuma ada sesuatu ya kan. Kalian enaknya mau pakai buat apa? Kalau buat santai, buat speeding, cornering, oke ya kan.
Tapi kalau kalian buat masih pengen beli Ninja 250 karbu tapi ya buat harian lah, angkut-angkut dan sebagainya, yang penting jangan beli dulu, besok belinya kalau udah punya motor matic ya kan, gitu. Jadi second ya, pilihan pokoknya yang kedua, prioritasnya jangan ini dulu dong, serius. Kalau kalian ini dulu nanti nggak efektif jadinya ya. Terus kalau setelan, nah ini ganti setelannya tuh enak banget karena di sini ada puteran. Nah ini bisa kalian puter, kalau madetin tuh ke belakang, kalau ngurangin ke depan gitu sob. Terus BBM juga ini ngaruh banget ke BBM. Semakin kalian padetin ya konsumsi bahan bakarnya, semakin boros. Tapi biasanya tarikannya semakin dapat. Coba lihat nih perpindahan giginya, bener-bener nyaman sih. Sok-soknya juga oke banget sih, ini nyaman. Di kelasnya teleskopik ya. Tapi jujur sok ini tuh kalau dibilang stoknya keberatan. Ini tuh masih pakai teleskopik tapi bobot motornya tuh hampir 180 kilo. Jadi motornya berat banget. Coba. Nah, kalau kopling kayak gini ditahan ya. Lepasin perlahan juga dan pastikan giginya gigi 1. Pakai motor kopling tuh mau nyalip mau apa itu mesti keisi tenaganya. Enak loh. Oh. Aduh. Kita ambil sisi. Kita telur sob. Acara apaan itu ya? Ini jam 9.13. Oke. Nah. Kalau ini nyalip kayak gini itu benar-benar ringan kok. Pernah gue pakai matic itu nyalip gitu, berhenti di tengah karena tenaganya hilang, jadi gue bung, kacau. Serius sih, lupa harus nyoba Ninja 250 karbu. Yang gue suka tuh ini motor itu kan banyak sejarah ya ada di motor ini. 250 cc pertama. Jadi kalau pas bawa ya ini 80 km per jam ya, ini tuh masih kayak kelihatan santai banget.
ya itu. Cuma kalau konsumsi bahan bakar ini 1 banding 20-an itu kalau standar. Kalau standar maksudnya masih baru, masih ya, tapi kalau udah lama ya dari 2011 ya, gue kira nggak sampai sih 2020 kilo. Sebagus-bagusnya perawatan tetap nggak bakal kayak baru, ya kan? Paling sampai 18 lah, 18 km ini per liter. Tapi jangan khawatir, ini tangkinya 16 liter, jadi gede banget. Paling besar di kelas 250 cc. Itu juga ada enaknya, ada enggaknya. Kalau enaknya sih nggak pakai pindah-pindah kopling, nggak pakai main rem di kaki ya. Cuma kalian perlu tahu sob, kalau motor matic itu remnya rawan blong, dan itu hampir semua motor matic. Kalau di jalanan kota sih nggak begitu masalah, cuma kalau di turunan gitu ya, itu jelas rawan blong kalau motor matic apapun ya, karena dari sistem mesinnya sendiri itu kan nggak ada brake-nya. Jadi brake-nya ya hanya di remnya aja. Kalau di motor manual kayak gini kan ada banyak brake-nya. Brake-nya tuh gini sob, kalau kita gas nih terus kita lepas gasnya, itu tuh ada, nah kayak ada remnya gitu ya kan, tuh kalau di matic kita lepas ya bablas sob. Gitu. Oke, kita salip dulu. Jadi kalau kita mulai main nih ya di kelas motor sport kayak gini, kalau buat enaknya jalanan jauh, kalau yang ini sih enak karena ini sport touring, emang sport touring. Tapi kalau buat barang banyak itu nggak bisa, kelemahannya itu. Dan menurut gua kalau buat feel berkendara, gua tetap lebih suka yang kopling, ya. Tapi di jalanan kayak gini loh ya, kalau di kota terus padat macet gitu ya, enak matic lah. Oke. Ini mau kemana nih mobil? Ke kiri. Nah itu jalan Baron sob, tinggal turunin gigi gas aja lewat.
2011 sampai sekarang itu kalau lewat jalanan yang rusak gitu nggak berudak gitu Sob. Beda kalau motor zaman sekarang ya kan, karena dijepit aja, nggak ada yang dibaut. Enak kok. Intinya tuh kalau mau pakai motor kopling ya, itu kalian cuma kalau pas udah gigi aja sih. Jangan sampai lupa. Kalau lupa itu keprok gitu bisa jebol. Bis ambil sisi sini, nanti kita sebelah sana. Ambil deh, ambil aja dong. Oke, break dulu. Sampai ya Sob, sampai ya. Oke, dari belakang Avanza nih. Jadi motor ini tuh emang cepet panas ya, tapi kalau buat pelan. Kayaknya kurang angin sedikit deh ban belakang, agak sedikit ini ya, sedikit licin tuh. Oke nih buat cornering. Oke, cuman ini belum di apa-apain ya, potnya masih oke, original aja. Jadi kalau miring banget belum berani Sob, nanti kena aspal lagi. Bener-bener stabil banget motor ini, serius ya. Jadi motor ini itu kerasa berat itu kalau 60 ke bawah, ini motor tuh kerasa berat. Kalau udah 60 ke atas, ini motor udah mulai ringan dan semakin ringan. Oke.
tangan gini, masukin ke gigi rendah. Rendahnya berapa ya, kawan? Nah,